Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdullah Nursan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan material teknik yang berjudul Electronic Materials. Pengertian Electronic Materials adalah bahan yang dapat mengubah warna atau tingkat transparansinya ketika diberi tegangan listrik. Perubahan ini bersifat reversibel, artinya bahan tersebut bisa kembali ke kondisi awal setelah arus listrik dihentikan atau dibalik. Penjelasan sederhana: bayangkan sebuah kaca jendela yang bisa berubah dari bening menjadi gelap hanya dengan menekan tombol. Itulah salah satu aplikasi dari material elektronik. Mereka memungkinkan kontrol cahaya dan panas secara elektronik. Yang kedua, ada definisi dan sifat. Definisi: bahan elektronik adalah material yang mengalami perubahan reversibel pada sifat optik, pada warna, atau opasitas akibat reaksi redoks yang dipicu oleh arus listrik. Sifat utama reversibilitas: dapat kembali ke keadaan awal. Yang B, stabilitas: tahan terhadap siklus perubahan warna bulan. Yang C, kecepatan switching: waktu respons cepat atau detik hingga menit. Yang D, konsumsi daya rendah, hanya memerlukan energi saat perubahan warna. Baik, saya Desa Felis Gendian. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme kerja, yaitu perubahan warna pada elektrokromik material terjadi karena reaksi redoks, reduksi dan oksidasi yang mengubah struktur elektronik dari bahan tersebut. Saat tegangan diterapkan, ion-ion dan elektron bergerak ke dalam atau keluar dari material, menyebabkan perubahan pada sifat optiknya. Berikut adalah ilustrasi dari mekanisme kerja elektrokromik material. Selanjutnya ada prinsip dasar mekanisme kerja, yaitu yang pertama perubahan struktur elektronik, yaitu ion-ion ini menyebabkan perubahan dalam struktur elektronik material seperti tingkat oksidasi atom logam yang mempengaruhi bagaimana cahaya diserap atau dipantulkan. Yang kedua, reversibilitas, yaitu ketika tegangan di balik ion kembali ke posisi semula dan warna atau transparansi juga kembali ke kondisi awal. Selanjutnya ada perubahan warna atau transparansi, yaitu akibat perubahan struktur elektronik, material akan berubah warna, misalnya dari bening ke biru atau menjadi lebih atau kurang transparan terhadap cahaya tampak atau inframerah. Selanjutnya adalah penerapan tegangan listrik atau bias voltage. Saat tegangan diterapkan, ion biasanya Li+, H+, atau elektron disuntikan ke dalam atau dikeluarkan dari lapisan elektrokromik. Proses ini dikenal sebagai interkalasi atau ion masuk atau deinterkalasi atau ion keluar. Saya melanjutkan dari Deswa. Saya Muhammad Iqbal Listiawan. Jenis bahan elektrokromik: oksigen, oksida logam, contoh tungsten, oksida CO3, nikel, oksida NiO. Digunakan pada jendela pintar smart Windows. Polimer konduktif, contoh polyanilina, poli 3,4 etilenidioki, tiopen, fleksibel, cocok untuk layar untuk perangkat wearable. C-nya organik, contoh viologen, gunakan pada aplikasi spesifik seperti kaca spion anti silau. Aplikasi bahan elektrokromik: jendela pintar smart Windows, mengatur cahaya dan panas yang masuk ke bangunan, menghemat energi AC. Kaca spion otomatis, mengurangi silau pada kaca spion mobil, layar, dan display. Gunakan pada paper atau layar fleksibel.
kacamata elektronik, lensa yang dapat menggelap secara otomatis, tekstil cerdas, pakaian yang dapat berubah warna. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Wahyu Sasongko. Saya akan melanjutkan materi dari Iqbal, kelebihan konsumsi energi rendah. Hanya membutuhkan energi saat perubahan warna terjadi. Untuk menjaga kondisi warna tidak dibutuhkan energi terus-menerus atau berbeda dengan layar LCD atau LED. Reversibilitas warna dapat berubah warna bolak-balik dengan penerapan tenaga listrik kecil. Warna bisa diubah berulang kali tanpa degradasi signifikan pada material yang stabil. Operasi hening tidak menghasilkan bunyi mekanik seperti tirai otomatis, nyaman untuk ruang kerja atau rumah sakit. Kontrol transparansi yang presisi. Transparansi bisa diatur secara bertahap, bukan hanya on-off. Cocok untuk aplikasi seperti Smart Windows dan kaca privasi. Kekurangan: rapid urban growth, waktu respons yang lambat, penjelasan. Beberapa material elektronik, terutama yang berbasis oksigen logam seperti WO3, memiliki waktu switching perubahan warna yang relatif lambat, terutama untuk area yang luas. Dampak: ini menjadi kendala untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti tampilan dinamis atau jendela cerdas besar. Daya tahan dan stabilitas: material elektronik dapat mengalami degradasi setelah banyak siklus switching atau warna transparan warna akibat reaksi redoks berulang. Dampak: umur pakai perangkat elektronik bisa terbatas, apalagi jika digunakan dalam lingkungan ekstrim atau suhu tinggi, kelembapan tinggi. Kontras warna terbatas: tidak semua material elektronik menghasilkan perubahan warna yang jelas atau kontras tinggi. Banyak dari mereka hanya menghasilkan perubahan dari transparan ke biru atau hitam kusam. Dampak: kurang menarik untuk aplikasi yang memerlukan tampilan visual menarik seperti layar atau desain interior. Keterbatasan suhu operasi: material elektronik umumnya sensitif terhadap suhu. Pada suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, performanya bisa menurun atau bahkan gagal. Dampak: aplikasi di lingkungan luar ruangan menjadi lebih kompleks karena perlu sistem tambahan untuk perlindungan suhu. Kesimpulan: bahan elektronik adalah teknologi masa depan yang menawarkan solusi hemat energi dalam fleksibel. Aplikasi luas dari jendela pintar hingga tekstil cerdas. Dengan inovasi terus-menerus, bahan ini akan semakin terjangkau dan efisien. Elektronik material adalah teknologi cerdas yang efisien dan ramah lingkungan, mempunyai potensi besar dalam industri kaca, otomotif, dan elektronik. Riset terus dikembangkan untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.